Oke, kalau tadi kita berbicara tentang one sample t-test. One sample t-test itu adalah kita membandingkan sampel dengan sesuatu yang di literatur gitu ya, dengan sesuatu yang di literatur. Nah, sekarang kita berbicara tentang paired t-test. Kalau kalian lihat dari gambarnya kan memang ada hubungan ya antara populasi dengan populasi, sampel dengan sampel, ada hubungan. Nah, contoh-contoh dari paired t-test apa saja? Ada yang pre-post. Jadi kalian cek sebelum ada perlakuan, kemudian dikasih suatu perlakuan, kemudian dicek lagi setelahnya gitu ya. Itu adalah pre-post, atau kita sering juga digunakan dalam hal training, melihat signifikansi dari training, atau bisa juga misalnya pengaruh pemasakan terhadap antioksidan atau vitamin dan lainnya. Kalian cek dulu nih buahnya sebelum atau sayurnya sebelum pemasakan, kemudian dites lagi setelahnya. Itu adalah pre-post. Kemudian bisa juga match pair. Ini contohnya kalian kalau sensoris biasanya kan menggunakannya panelis agak terlatih nih. Ketika kalian menggunakan panelis agak terlatih, biasanya mereka kan mencoba produk yang sama gitu ya, produk yang sama antara satu dengan yang lain gitu. Nah, itu kalian bisa juga menggunakan tetap paired t-test. Nah, bisa juga twins. Twins itu misalnya kalian suntikin produknya kalian atau kasih makan produknya kalian ke tikus yang kebetulan tikusnya itu adalah memiliki induk yang sama. Jadi benar-benar karakteristiknya mirip banget satu dengan yang lain. Nah, ini juga adalah paired t-test. Rumusnya apa? Rumusnya di sini ya. T hitung. Nah, ini ya. T hitung sama dengan rata-rata dari diferennya. Jadi populasi nanti mu2 dikurang mu1 ya. Semuanya dikurangi gitu, kemudian nanti kalian akan merata-ratakannya gitu ya. Meratakannya kemudian dibagi dengan standar deviasi dari nilai perbedaannya tersebut ya. Ini D gitu ya, terus sampai ke bawah dibagi dengan akar N. Akar N itu adalah N-nya adalah banyaknya populasi ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, nilai DF-nya gimana? Nilai DF-nya ini adalah galatnya ya. Galatnya berapa? Dalam paired t-test galatnya adalah N-1 gitu ya. Karena jumlah populasinya pasti kan sama nih, sama persis. Makanya DF-nya adalah N-1. Oke, kita coba untuk latihan lagi. Ini adalah contoh soal. Jadi ada ini saya kasih contoh soalnya edukasi ya. Jadi edukasi terkait fungsi kesehatan dari suatu produk makanan A. Konsumen diminta menilai kesesuaian harga dengan produk A tersebut. Nah, keberhasilan edukasi diukur melalui nilai kesesuaian yang diberikan sebelum dan sesudah edukasi. Apakah edukasi tersebut memberikan signifikan perubahan terhadap nilai konsumen. Nah, berarti nanti di sini kita kasih perbedaannya berapa ya. Misalnya contoh ini, setelah training nilainya 4, sebelum training 2, berarti nilai perbedaannya adalah 2. Ini nilai perbedaannya 3 sama 3, berarti sama dengan 0, gitu ya. Ini 4 sama 3, jadi perbedaannya adalah 1. Begitu terus setelahnya, kemudian kalian rata-ratakan dan juga cari standar deviasinya. Setelah itu kalian lihat tadi rumusnya balik lagi, dimana T hitung sama dengan rata-rata dari D per standar deviasi dari perbedaannya dibagi dengan akar N. Nanti kemudian T hitung ini dibandingkan dengan T tabel. Ingat DF-nya adalah N-1 ya. Kalian hitung N-nya berapa gitu ya. N dari salah satu aja karena jumlahnya pasti sama. Jadi dianggapnya ini adalah segini, ini adalah N-nya gitu ya. Jadi bukan ini plus ini, tapi hanya salah satu aja ya. N plus 1. N-1 itu adalah DF-nya. Kemudian kalian cari T tabelnya berapa di tabel yang sebelumnya saya kasih. Kemudian setelah itu dibandingkan. Kalau lebih besar daripada T tabel, maka artinya
edukasi ini bernilai signifikan. Tetapi jika tidak, berarti tidak ada perubahan terkait edukasi tersebut.